mulia kita, Ustaz Hanan Ataki, yang dipersembahkan oleh Ayah Amanah dan Masjid langsung dari Kota Bogor. Tepuk tangan untuk semuanya sudah hadir. suaranya mana? Oh, banyak ya. Udah capek kan kalian? 4 ya. Siapa yang sebelumnya udah datang ke kajian Ustaz Hanan? Jom, yang sebelumnya udah hadir, yang gelangnya udah banyak banget sampai sini. Banyak. Kayaknya ini doa balas ya. Selain dapat ilmu di sini mungkin ada kesempatan, boleh nggak? Boleh nggak? Mau nggak, berkenan nggak ya? Belum ada kan? Belum ada calon kan? Berkenan nggak? Apa kabar untuk sekarang? Alhamdulillah, mau nanya kabar juga? Tanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya Alhamdulillah. ketemu lagi ya. Iya. Kemarin di Purwokerto. Bukan lalu Ustaz. Oke. Teman-teman sehat semuanya? Ini melihat dari wajah-wajahnya ini wajah-wajah gembira ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini flashlightnya terang banget kamu. Lagi dong biar mengajar saya. Pencahayanya maksimal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat. Uzlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita coba terjemahkan dalam sebuah judul dengan nama Hilang untuk Hilang. Yang pertama adalah teman-teman, kadang kita perlu hilang sejenak dari peredaran. Kadang kita perlu hilang sejenak dari hiruk-pikuknya keramaian dunia, dari ramainya sosial media, dari grup yang mungkin sesekali nggak nyaman bagi kita di grup WA, dari kontak-kontak yang ada di list kontak kita. Kita tiba-tiba menghilang untuk beberapa saat, kadang itu dibutuhkan. Dan itu dalam bahasa Islam ada dua istilahnya. Hilang dalam Islam itu ada dua modelnya. Yang pertama namanya hilang yang nggak terlalu lama, namanya uzlah. Yang kedua hilang yang agak lama, namanya hijrah. Apa itu uzlah? Kita bisa menemukan kebiasaan Nabi untuk uzlah, untuk hilang ketika Nabi sedang lelah, ketika Nabi sedang bingung, ketika Nabi sedang sedih, hati kehilangan Abu Thalib, kehilangan Khadijah. Akhirnya Nabi menyendiri dalam Ka'bah. Setelah lama dalam Ka'bah, Nabi keluar di depan Ka'bah, Nabi zikir sampai tertidur di depan Ka'bah. Gak pulang ke rumah, gak ketemu orang-orang, gak bareng dengan sahabat, sendiri aja di depan Ka'bah sampai tertidur. Itu gak egois, itu bukan yang antisosial, bukan. Itu hal yang wajar kalau sesekali, bukan sehari 5 kali ya, sesekali. Ketika kita lagi lelah banget, sesekali kayak gitu tuh bukan antisosial, wajar banget. Dan itu haknya diri kita untuk punya waktu ruang buat diri sendiri, gak pengen terlalu banyak ke distract sama urusan-urusan lain. Kadang-kadang kita pengen ketemu teman, pengen curhat, malah dia curhat balik, akhirnya berdasar kan. Kita sendiri aja curhatnya. Kalau curhat sendiri kan gak mungkin diadu nasib ya. Udah dengerin sendiri. Nabi bilang jangan izinkan siapa-siapa masuk, aku pengen sendiri. Dia yang Rasulullah dijaga sama sahabat. Walaupun gak mau diganggu, ketika datang sahabat kadang-kadang beliau merasa oke, kalau Abu Bakar, Umar, Utsman itu gak apa-apa karena gak mengganggu. Biasanya gak akan adu nasib kalau mereka bertiga. Pasti jadi kayak temen ngobrol hal-hal yang ringan atau hal-hal yang private, mereka bisa diajak ngobrol. Artinya tetap ada me time. Uzlah itu penting. Uzlah itu lifestyle-nya Rasulullah. Uzlah itu life hacks-nya para sahabat kalau mereka sedang mengalami masalah. Sama kayak Umar. Umar di rumah dimarahin istri. Ceritanya dia istrinya lagi marah kan. Dan kita perlu tahu bahwa tubuh kita, mental kita, jiwa kita, hati kita juga punya hak untuk diperhatikan. Selama ini kita udah selalu memperhatikan orang lain kan, memperhatikan anak-anak, suami,
Tapi kita kadang-kadang sampai lupa memperhatikan kebutuhan diri kita sendiri. Dan tujuan me time itu untuk nge-refresh. Jadi habis me time kita kayak lebih segar lagi, kita lebih semangat lagi, lebih feel alive lagi. Jadi pastinya lebih baik lagi nanti dalam segala urusan. Jadi Nabi melakukan me time, namanya uzlah. Berapa lama? Bisa sehari. Kalau di Gua Hira, ketika Nabi tahanus, me time-nya Nabi di Gua Hira, itu bisa seminggu me time-nya. Yang kemudian setelah ada Islam diganti dengan yang namanya iktikaf. Iktikaf itu me time. Kita lakukan ketika kita sedang me time. Me time itu sebetulnya misinya adalah make peace with yourself, menciptakan kedamaian sendiri, menciptakan kedamaian dengan diri sendiri. Itu misi dari me time atau uzlah. Karena Nabi udah lelah pengen damai, karena Nabi udah rindu banget pengen damai, pengen tenang, maka me time uzlah. Apa yang dilakukan Nabi untuk menciptakan kedamaian? Ada dua. Kalau pengen me time, pengen damai, coba lakukan, latihlah dua hal ini biar me time-nya tuh lebih damai. Yang pertama, belajar ngobrol sama Allah. Belajar ngobrol kepada Allah, curhat, munajat, zikir, puji Allah. Dan ini dalam Islam dikenal dengan istilah al-unsu billah, berduaan dengan Allah. Al-unsu billah, berduaan dengan Allah. Apa yang kita lakukan ketika kita berduaan dengan Allah? Lakukanlah dua hal, tafakkur dan curhat. Perhatikan kebesaran Allah, lalu curhat kepada Allah. Itu namanya ngobrol dengan Allah. Cara ngobrolnya, mikirin dulu, lihat dulu kebesaran Allah. Nanti kita jadi punya bahan. Jadi jangan sampai kita ngobrol sama Allah pakai template. Apa template-nya? Bingung mau apa? Kalau kayak gini, pas udah ya, jangan di tengah-tengah orang lain ngomong pada diri sendiri. Kan menyapa ceritanya, menyapa diri sendiri. Saya tiba-tiba di antara orang ramai hanya capek ya. Astagfirullah, menyapa diri sendiri, ngomong sama makhluk Allah. Saya kemampu Allah, teman, keluarga, bahkan kepada hewan peliharaan pun. Kenapa saya bilang ini jarang dibahas kan? Dulu para kesatria curhatnya ke kuda, dan jangan pikir kuda itu nggak ngerti. Ya, jangan ketika kita curhat dia curhat balik jadi arunasikan. Terus bicara dengan alam, dengan semesta. Setelah yang pertama tadi bicara dengan Allah, itu namanya uzlah. Yang kedua, cara Nabi hilang disebut dengan hijrah. Kalau uzlah itu nggak lama, sehari, seminggu, nggak pernah lama. Dan mungkin dia kayak rehat-rehat yang untuk masalah-masalah yang masih ringan. Tapi kalau hijrah itu udah masalah yang sangat berat. Sehingga kalau kalian lagi benar-benar terpukul, kalian benar-benar hancur, kalian benar-benar patah, kalian benar-benar terpuruk, mungkin udah saatnya kalian memilih untuk hijrah. Hijrah dalam konteks pribadi, bukan dalam konteks spiritual. Apa itu hijrah? Start a new life, mulai hidup yang baru. Bagi mereka yang mungkin baru dipatahkan, seorang perempuan yang baru ditinggal cerai oleh suaminya, dan dia punya anak yang masih bayi, atau suaminya wafat, atau sebaliknya laki-laki yang ditinggalkan oleh istrinya wafat, atau seorang laki-laki perempuan yang ditinggalkan oleh calonnya yang tiba-tiba gak jadi menikah, atau apapun lah keterpurukan kalian, luka kalian, patah kalian, start a new life, hijrah. Dan itu nggak sehari dua hari, itu minimal setahun. Apa yang kalian lakukan ketika lagi hijrah? Ketika lagi hijrah misinya cuma satu, temukan, upgrade diri kalian sampai kalian bisa menemukan versi terbaik dari diri kalian. Fokuslah dengan diri sendiri. Jangan fokus lagi tentang masa lalu, jangan lagi fokus dengan luka, fokuslah dengan diri kalian sendiri sampai kalian menemukan versi terbaik dari kalian. Coba upgrade kapasitas kalian sampai kalian mendapatkan versi terbaik dari kalian. Fokus saja dengan diri kalian, bukan dengan orang lain. Apalagi masih stalking masa lalu, comparing, apalagi proving.
nggak usah, fokus aja dengan diri kalian. Insya Allah dengan kayak gitu kalian akan menjadi seseorang yang memiliki versi terbaik, baru siap untuk menjalani hidup. Nabi Muhammad juga dijalankan kayak gitu. Berapa tahun Nabi Muhammad baru balik ke Mekah? 8 tahun. Tapi kalau mau merekam syaratnya satu aja, jangan lupa pakai filter yang bagus. Buatnya gini. Setiap rasa sakit itu memberi pelajaran, dan setiap pelajaran itu merubah seseorang. Jika kalian hanya fokus dengan rasa sakitnya, kalian akan selalu menderita. Tapi jika kalian fokus dengan pelajarannya, maka kalian akan selalu bertumbuh. Gak penting siapa yang mematahkan kalian atau membuat kalian terluka. Yang terpenting, siapa yang bisa membuat kalian tersenyum kembali. Hiduplah dengannya, bahagialah dengannya, dan lupakanlah masa lalu. Gak minta apa-apa lagi dan sampai aja gitu 2 tahun kayak gitu. Asli. Sama panggilannya? Panggilannya Rashid. Rashid. Saya ingin menanyakan bagaimana cara membersihkan hati yang dulunya bersih banget, sekarang udah kotor, mau bersih kembali lagi, tapi dengan cara yang cepat gitu. Masih enggak konsep. Apa tadi? Sebetulnya Rasul itu bukan belum menemukan jodoh yang siap untuk hidup bersama Rasul. Kadang-kadang kita sendiri yang menghalangi jodoh itu datang karena kita nggak pernah mau berubah. Semua orang itu berubah, jadi bukan Rasul aja ya. Jadi salah satu cara mendekatkan jodoh ini dari sisi syariat, bukan hakikat. Hakikat kan kita namanya syariatnya. Salah satu cara mendekatkan jodoh secara syariat itu adalah perbaiki diri kita. Karena kalau kita udah menarik, udah menjadi seseorang yang layak, Allah mudahkan banget dengan jodoh. Bahkan sebetulnya itu bukan tentang rencananya gimana, trik-triknya gimana, tentang pantas atau enggak aja. Dan pantas ini bukan baik dan buruk ya, udah waktunya belum gitu. Jangan-jangan untuk saat ini kalau ketemu dengan jodoh, kasihan dia atau kasihan kita? Lebih tepat kasihan dia sih. Kemudian saya tinggal sama orang tua. Qadarullah, mama saya dikasih sakit 2 tahun sebelumnya. Berharap dan ikhtiar saya gak akan sia-sia. Itu yang saya pegang mungkin. Sehingga saya alhamdulillah gak gampang patah. Kenapa gak gampang patah? Ini Ustaz kuat mentalnya, bukan kuat mentalnya, kuat berpegangnya. Mentalnya pasti lemah lah, kita manusia. Wa khuliqal insan dhaifan, manusia diciptakan dalam keadaan lemah, semua sama lemah. Bedanya apa? Kalau kita mau kuat, berpeganglah kepada yang maha kuat. Karena kalau kita sendiri pasti lemah. Jadi kalau Mas Panji ngelihat diri sendiri, pasti akan banyak alasan untuk lemah. Tapi kalau melihat Allah yang maha adil, maha menjodohkan, maha mengatur, insya Allah Mas Panji nggak akan hanya bersandar kepada diri sendiri yang lemah. Tapi lihat-lihat juga Mas Panji, kita semuanya ada feelingnya kan. Jadi cara menyampaikan perasaan jangan terlalu vulgar juga. Mas Panji punya perasaan sama cewek, langsung ngomong. Mungkin dia tolaknya bukan karena gak tertarik, kaget kali. 2024 dengan temanya adalah Ya Allah, why always me ya. Terima kasih buat semuanya ini. Mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan perilaku dengan kelapan kita berdua ya. Atau mungkin bercanda yang berlebihan. Betul, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih untuk Ayah Amanah event organizer 2 undur diri. Saya Budi Asfian. Saya Nabila Isma. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.